ketidaktepatan sasaran subsidi, Baik. apapun itu, dari mulai listrik sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini Pak Anies Baswedan mendapatkan sebuah pertanyaan yang cukup sulit dari seorang ahli ekonomi. Di sini pertanyaannya adalah terkait masalah pajak, juga termasuk hilirisasi dan juga termasuk utang negara. Dan seperti biasa Pak Anies di sini tidak hanya menjawab asal-asalan saja, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Anies ini sangat jelas sekali dan beliau juga termasuk memberikan solusi atas pertanyaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya terkait apa saja jawaban dari Pak Anies untuk pertanyaan tersebut, kita simak saja videonya berikut ini. kayak ujian disertasi ini Pak Fadil. Jawab 4 menit. Ya gini, pertama tentang pertumbuhan dan pemerataan, yang ini selalu hampir selalu kita pandang sebagai trade off. Even dalam Orde Baru dulu, trilogi pembangunan itu dipisah. Kapan pertumbuhan, kapan pemerataan. Jadi terlihat sekali itu. Nah kami melihat sesungguhnya sekarang kita sudah pada fase di mana itu mudah-mudahan bisa dikerjakan bersamaan. Apa langkah-langkahnya? Pertama, menurut saya, membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian, kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi kota besar. Dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai itu terjadi. Ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkapkan berkali-kali. Hilirisasinya tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta lapangan new employment di periode 5 tahun ke depan. Lalu keempat adalah perbaikan tax ratio kita. Idealnya kalau IMF bilang 15%, ya kita 13-16% di range itu. Dan benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu di dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada sektor-sektor yang punya orientasi pada pemerataan. Ini dibuat orientasi itu terjadi. Nah, subsidi ini tentu harus tepat sasaran. Tidak mudah itu dikerjakannya. Tapi dari pengalaman kami, kalau sudah sampai kepada tepat sasaran, civil society yang paling bisa menentukan. Itu sebabnya kenapa ibu-ibu PKK itu paling tahu. Datanya ibu PKK tahu kok yang miskin yang mana, yang tidak miskin yang mana gitu. Daripada petugas kita. Ilustrasi Bapak sekalian, sebuah kelurahan di Jakarta, sebuah kecamatan di Jakarta, itu tercatat penduduknya 100.000 menurut Dukcapil. Kami minta PKK melakukan sensus dan PKK itu kembali dengan angka 40.000, gapnya 60.000 Bapak sekalian. Coba bayangkan program kita keluarkan pakai data Dukcapil, ibu-ibu bilang yang benar datanya bukan 40.000 Pak. Dan bilang kami lebih tahu daripada mereka. Nah, ini yang pertama ya Pak Fadil. Kemudian yang kedua terkait badan-badan yang ditata ulang. Kenapa? Pengolek pajak itu akan dibuat lembaga sendiri. Iya, jadi kami ada catatannya di sini. Jadi kami melihat fokus harus dibuat minimal kepada 2 hal. Satu, badan-badan ini pengelolaan kelembagaan keuangan kita untuk menghadapi potensi krisis. Itu punya kapasitas resiliensi. Yang kedua, untuk mendukung perekonomian dan private sector untuk bisa tumbuh dan berkembang. Lalu ada inisiatifnya nih, yang dalam catatan kami ini, kami melihat di level negara, itu perlu ada realisasi badan penerimaan negara. Ini menjadi satu sendiri yang nantinya melakukan integrasi, koordinasi
dalam semua yang terkait dengan revenue negara. Sehingga itu menjadi satu. Nah, hari ini kan dikoordinasi oleh 2 dirjen. Kita melihat ini sebagai badan. Tapi saya ingin ingatkan yang namanya pembuatan new institution itu tidak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Kalau tempo sesingkat-singkatnya yang terjadi kacau balau nantinya. Baik. Jadi harus ada transisi yang smooth. Yang terakhir Pak, yang defisit mungkin bisa karena ada satu penanggap lagi. Ya, tapi ada satu yang soal Bappenas sama... Enggak, defisit Pak, defisit APBN. Kan sekarang ini ada wacana bagaimana supaya kita terus bisa memanfaatkan dengan defisit yang semakin kecil. Ya, gini, satu harmonisasi antara peran pemerintah sama swasta. Itu diharmoniskan. Yang kedua, jadi swasta pemerintah. Yang kedua dari sisi penerimaan, tentu peningkatan penerimaan. Tax kadaster, Ya. tax kadaster itu dilakukan. Kemudian perluasan tax base itu dikerjakan. Ya. Lalu dalam konteks penerimaan negara dorong industrialisasi, karena itu menjadi krusial. Untuk peningkatan. Kemudian dari sisi pengeluaran itu efisiensikan proyek-proyek. Ini harapannya nanti menurunkan ICOR kita. Oke. Kemudian hindari duplikasi program. Hari ini namanya duplikasi program itu multiple. Ya. Itu selama itu ada repot. Lalu ketidaktepatan sasaran subsidi, Baik. apapun itu, dari mulai listrik sampai dengan bantuan sosial. Jadi Lalu soal akan utang. ada perbaikan dalam anggaran ya Pak ya, harus distruktur kembali anggaran itu. Dan Pak Fadil tadi menyebut soal ruang fiskal kita terbatas, sementara kita tidak ingin nambah hutang. Iya. Kami melihat problemnya bukan kepada nominalnya, tapi prosentasenya. Iya, setuju. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang hutang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang digedein. Oke. Kalau PDB-nya digedein, kegiatan otomatis ekonominya prosentasenya akan Ya. turun, tapi not the nominal itself. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi, untuk setiap pertanyaannya beliau juga menjawab secara tenang dan juga jawabannya sangat jelas sekali. Termasuk beliau memberikan solusi untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh seorang ahli ekonomi tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetya Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.